Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman memilih, apa kabarnya teman memilih? Senang sekali saya Ayu, host podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kembali menemani teman pemilih di hari ini. Dan tentu saja di kanal YouTube kesayangan semuanya, di kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Teman memilih, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada hari ini kita akan membawakan tema mengenal divisi hukum dalam problematika hukum pada perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Baik, Pak Kadif, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Mbak Ayu, insyaallah. Baik, teman pemilih, di studio podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, hari ini ada Bapak Dr. Asril Esos MSI selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, Bapak, kami ingin bertanya, sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, apa saja sih tugas yang saat ini sedang dilaksanakan? Oh iya, makasih Mbak Ayu ya. Tentu kalau tugas Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, semenjak tahapan berjalan sampai pada hari ini, tentu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Divisi Hukum tetap melaksanakan tugasnya. Tugas yang pertama adalah dalam hal untuk mengkaji ataupun coba mendiskusikan peraturan-peraturan KPU mulai pada masa tahapan kemarin sampai pada masa non-tahapan ini. Tentu banyak produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pembuat regulasi, dalam hal ini KPU RI, untuk coba kita laksanakan atau tuntunan kita ya di KPU provinsi maupun kabupaten kota dalam melaksanakan tugas-tugas kedivisian, baik itu di masa tahapan pemilu, pilkada sampai pada tahapan yang non tahapan yang hari ini kita sementara laksanakan. Kemudian yang kedua, tentu juga kita di kedivisian hukum selain melaksanakan apa yang saya sudah sampaikan tadi, kita juga sekarang ada kegiatan rutin ya yang kita lakukan di kedivisian khusus di hukum dan pengawasan, yaitu adalah Rabu Berbagi. Rabu Berbagi ini coba kita membahas kembali terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada saat di masa tahapan ataupun pasca tahapan kemarin yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat, dalam hal ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota. Ya, karena kan kita di penyelenggara ini kan Mbak Ayu tidak serta-merta setelah kita laksanakan, kita sudah melakukan rekapitulasi ya, dan kemudian kita sudah mengumumkan siapa ya pemenangnya, tetapi pasti masih ada saja hal-hal yang menurut mereka, dalam hal ini pasangan calon, yang merasa bahwa ada hal-hal kekeliruan yang dilakukan oleh KPU. Ya, tentu mereka akan mengajukan permohonan atau menggugat putusan KPU yang sudah ditetapkan, baik kita di KPU provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, inilah yang coba kita bahas kembali, ya, mengingatkan kembali kepada kita, khususnya di KPU provinsi maupun kepada teman-teman kita di KPU kabupaten kota. Model forumnya itu adalah model hybrid, ada yang daring, ada juga yang luring. Tetapi pada intinya bahwa kegiatan itu coba kita mereplay, ya, coba mereplay kembali apa yang menjadi masalah kemarin, sehingga ini akan kita jadikan sebagai catatan, ya, catatan-catatan dari kedivisian hukum buat perbaikan-perbaikan pada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, karena tentu selama di negara kita proses penyelenggaraan pemilu untuk memilih pemimpin kita baik di eksekutif maupun di legislatif, sarananya adalah pemilu, tentu keterlibatan KPU sangat dibutuhkan sebagai penyelenggara. Saya kira mungkin itu, Mbak.
Baik, teman pemilih, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadif Hukum dan Pengawasan bahwa tugas yang sedang dilaksanakan di Divisi Hukum dan juga Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu diantaranya sedang memahami PKPU, kemudian juga ada kegiatan Rabu Berbagi yang dilaksanakan secara hybrid, dan juga ada yang secara langsung ya Pak, secara offline. Kemudian selanjutnya ini Pak, kami ingin bertanya ya, terkait perselisihan hasil pemilu. Bisakah Bapak ceritakan pengalaman-pengalaman yang dirasakan ketika menghadapi perselisihan hasil pemilu dan juga pilkada di Mahkamah Konstitusi? Iya, ya ini namanya berbagi pengalaman ya Mbak ya. Jadi begini sebenarnya, tentu seperti apa yang saya jelaskan tadi, bahwa kita di KPU ini selain dituntun untuk kita melaksanakan tahap itu dengan sebaik mungkin, ya, sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi tentu pasca kita melaksanakan itu, tentu ada pasangan ataupun calon-calon yang sebagai peserta pemilu yang mempersoalkan tentang hasil yang kita sudah putuskan. Kalau kita kemarin di pemilu, khusus kita di KPU Provinsi itu, kalau saya tidak salah ingat, ada satu partai ya yang mengajukan perkaranya di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian khusus di tingkat kabupaten kota, yaitu ada KPU Kota Kendari, ya, kemudian putusan Buton Selatan, KPU Buton Selatan, kemudian juga putusan dari KPU Buton Tengah, kemudian KPU Wakatobi, ya, dan kemudian KPU Kabupaten Muna. Jadi ada beberapa kabupaten memang yang dipersoalkan ataupun yang diajukan oleh pemohon pada Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh misalkan di KPU Buton Selatan ada satu perkara, saya masih ingat betul itu, bahwa harusnya ya, menurut dari pemohon itu harusnya ada perselisihan atau perbedaan perolehan suara yang ada di Buton Selatan itu, tepatnya di salah satu TPS yang ada di Desa Wacuala di Kecamatan Batu Atas pada saat itu. Dan kemudian ada rekomendasi dari Bawaslu yang memerintahkan KPU Buton Selatan untuk melaksanakan PSU. Tetapi karena dengan pertimbangan waktu, ya, sehingga teman-teman KPU Buton Selatan tidak melaksanakan rekomendasi itu. Sehingga ya menurut teman-teman Buton Selatan, ketika coba menghitung-hitung hari yang dibutuhkan, karena kan pada saat itu adalah di 10 hari, ketentuan dalam PKPU itu 10 hari pasca pungut hitung yang dilaksanakan di TPS, kemudian ada interval waktu 10 hari itu teman-teman dari KPU yang mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan PSU. Tapi setelah dihitung-hitung oleh teman-teman KPU Buton Selatan, kelihatannya ini impossible of performance untuk bisa melaksanakan PSU tersebut. Sama juga di Buton Tengah. Lalu kemudian tetap ini maju di perkara di Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya pihak majelis memutuskan itu menolak semua dalil yang disampaikan pemohon. Sama juga di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ada satu partai yang mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya dari partai tersebut, ya, calon anggota legislatif yang ada di partai itu mengundurkan diri, ya, dan kemudian pihak majelis menyampaikan kepada pihak KPU Provinsi bahwa semua dalil pemohon yang disampaikan oleh yang memperkarakan tentang persoalan itu pada akhirnya itu ditolak. Sehingga kemarin di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk di beberapa kabupaten kota yang ada di Sultra, itu semua ditolak. Itu satu, khususnya untuk pemilu. Kemudian untuk pilkada kita, kemarin juga untuk KPU Provinsi juga satu. Ya, ini adalah paslon nomor urut 4, ya, menyampaikan
keberatannya terhadap putusan KPU. Dalam hal ini pasca rapat pleno rekapitulasi yang kita selenggarakan, dan kemudian pasangan 04 itu mempersoalkan hal itu dan kemudian mengajukan pemohonnya di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian ada 11 kabupaten kota juga sama, ya, ada pasangan calon yang mempersoalkan tentang hasil keputusan mereka, tetapi dari 11 itu ada 2 kabupaten yang dua perkaranya. Dalam hal ini Buton Selatan 2 perkara, dan kemudian Kota Kendari. Jadi jumlah perkara kita secara keseluruhan itu ada 14, ya, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah dengan kekompakan kita, ya, kerja kolaborasi dibantu oleh teman-teman dari pihak pendamping hukum yang sudah kami tunjuk, baik kita di KPU Provinsi maupun dari teman-teman KPU Kabupaten Kota, kita coba mendiskusikan, dan juga kita dibantu dari pihak JPN, ya, Jaksa Penyelenggara Negara. Nah, sehingga dengan itu semua dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon ini bisa terbantahkan pada saat kita menyampaikan jawaban di hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi. Ya, alhamdulillah sih hasil kerja kita dengan teman-teman kabupaten kota dibantu dari pihak JPN, Jaksa Pengacara Negara, dan kemudian juga dari pihak lawyers, ya, untuk kita coba memecahkan semua apa yang didalilkan oleh pemohon, termasuk juga teman-teman sekretariat. Jadi kesemuanya ini sebenarnya Mbak Ayu, kerja divisi hukum itu semua yang dilakukan oleh teman-teman dari kedivisian lain, misalkan dari divisi teknis penyelenggaraan, kemudian dari divisi perencanaan data dan informasi, dari divisi sosialisasi, karena di divisi Parmas itu di dalam item tugasnya juga menyangkut tentang kampanye. Nah, tentu juga ini banyak syarat persoalan, sehingga kita dari divisi hukum ini harus bersama-sama untuk kita berdampingan dengan divisi-divisi lain, supaya minimal bahwa kita coba sudah bisa memapping. Kalau ada persoalan di situ, kita coba mapping supaya kita tidak menimbulkan masalah yang lebih besar ke depan. Nah, tetapi ya sekali lagi bahwa sebaik apapun pekerjaan kita, pasti ada saja yang dipersoalkan. Yang terbukti bahwa seperti yang saya katakan tadi, ada 11 kabupaten termasuk provinsi, dan kemudian ada 14 perkara yang disampaikan oleh para pemohon di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu Mbak Ayu. Baik, Pak Kadif, begitu banyak pengalaman yang terjadi ya ternyata selama pemilu dan juga pilkada serentak tahun 2024 kemarin ya Pak Kadif. Jadi ada 14 perkara total. Betul. Yang ada di 11 kabupaten kota, kemudian juga 1 di provinsi, dan dari 14 perkara tersebut terdapat 13 perkara yang dismisal, kemudian 1 yang lanjut, tapi tidak sampai PSU ya Pak Kadif ya? Tidak nyampe. Baik, Pak Kadif, kami ingin melanjutkan pertanyaan nih, apakah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Pak itu memberikan akses kepada masyarakat ataupun teman-teman media itu untuk melihat dokumen gugatan, jawaban, serta korelasi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi? Pak Kadif, silakan. Iya, saya kira tentang akses informasi di kita, di KPU Provinsi maupun di KPU Kabupaten Kota, ini kan kita punya jaringan informasi, jaringan dokumentasi informasi hukum, jadi ya di situ teman-teman baik itu dari kalangan media maupun dari masyarakat umum, silakan mengakses atau membuka ya di laman JDIH kita. Di situ semua informasi hukum itu akan teman-teman bisa dapatkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita juga di KPU ini, baik di KPU RI, provinsi maupun kabupaten kota, kita punya satu subbagian yang menangani tentang PPID. Ya, jadi nanti tinggal teman-teman media
menyampaikan surat resmi untuk permintaan informasi itu. Jadi saya kira Mbak Ayu, kita di KPU ini cukup terbuka lah, ya. Apalagi kita kerja-kerja kita ini kan dalam 11 prinsip itu adalah satu keterbukaan, ya. Tentu ini membicarakan tentang keterbukaan, tidak ada hal-hal yang disembunyikan dari semua kerja-kerja KPU pada saat mengawal ataupun menyelenggarakan tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Ini kita buka aksesnya, informasinya silakan. Baik itu tuntunan dalam PKPU-nya, surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI, ya, terhadap semua kegiatan-kegiatan tahapan yang menjadi bagian dari kerja-kerja teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota, tetap merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh pimpinan kita. Sehingga apa? Saya berani mengatakan bahwa kerja-kerja KPU ini adalah satu terobosan baru, membuka semua akses kepada masyarakat supaya masyarakat juga tahu terhadap apa yang dilakukan oleh KPU. Salah satunya adalah ini, ya, kita wawancara di podcast ini sungguh-sungguh adalah satu bagian dari keterbukaan kita bahwa KPU hari ini melaksanakan baik itu masa di tahapan maupun tahapan aktivitasnya ini tetap ada, ya, sehingga masyarakat bisa menilai bahwa oh ternyata kita di KPU itu bukan cuma pekerjaan tahapan pemilu dan pilkada aja yang dilakukan, tetapi masa di non tahapan ini untuk persiapan untuk masa yang pada saat masuk di tahapan pemilu dan pilkada di 5 tahun yang akan datang. Ya, sekarang kalau kita coba menarik benang merah bahwa kita sudah laksanakan pemilu di 2024. Sekarang hasil dari pemilu itu, presiden, kemudian anggota legislatif sampai pada tingkatan DPRD Kabupaten Kota sudah bekerja, termasuk teman-teman kita atau pimpinan kita yang ada di DPD ini sudah bekerja. Kita tidak sadar nih, ya, di 2027 sudah masuk tahapan. Karena di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu 20 bulan, ya, sebelum hari-hari itu KPU sudah bekerja melaksanakan tahapan. Ya, sehingga tanpa sadar kita sekarang sudah masuk bulan Oktober, 2 bulan lagi sudah nyebrang di 2026 nih. Ya, tentu ketika kita masuk 2026 menuju ke 2027, tahapan sudah masuk lagi. Kita sudah mulai lagi tahapan kita. Makanya persiapan-persiapan KPU untuk menuju ke sana tentu mulai dari sekarang kita coba lakukan lagi. Baik, Pak Kadif, terkait dengan pembuktian kecurangan dalam sengketa pilkada, khususnya soal politik uang yang diklaim itu terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bagaimana divisi hukum melihat hal tersebut? Iya, sebenarnya begini. Pertama adalah kita kembali dulu apa yang dilakukan oleh KPU. Yang dilakukan KPU itu adalah menyelenggarakan teknisnya. Satu, mulai dari prosesnya. Kalau misalkan kita melaksanakan pemilu, berarti kita awali dari pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian masuk pada pemutakhiran pesertanya. Ya, kita melakukan verifikasi faktual ataupun verifikasi administrasi terhadap partai politik sebagai calon peserta. Kemudian setelah itu kita masuk pada proses pencalonan. Kemudian masuk pada tahapan kampanye, lalu kemudian penyiapan logistiknya sampai pada pemungutan dan penghitungan. Inilah yang dilakukan oleh KPU, ya, menyiapkan seluruh teknis. TPS-nya berapa, kemudian di mana TPS-nya, jumlah surat suaranya, ini kita harus siapkan dalam kebutuhan para pemilih ketika mereka datang di TPS. Kemudian, kalau menyangkut terhadap politik uang, tentu ini saya mengatakan ini sebenarnya sungguh-sungguh bukan ranahnya KPU, gitu ya. Tetapi kalau saya coba mengutip dalam satu teori tentang politik uang ini gini, dalam hal ini adalah patronase dan klientelisme. Klientelisme itu adalah satu strategi yang dilakukan oleh para peserta dalam hal mendekati masyarakat
dengan model transaksi langsung untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Ini kalau dalam teori klientelisme gitu. Ya, berarti apapun ya yang dilakukan oleh teman-teman dalam hal untuk mendapatkan dukungan nih, seperti itu. Tetapi kan sekali lagi bahwa kalau memang itu dinyatakan bahwa ada politik uang, ya harusnya disampaikan atau dilaporkan bagi yang menemukan, kan begitu. Kita di penyelenggara sungguh-sungguh bahwa kita, apalagi kita di KPU nih, kita tidak bisa mengatakan bahwa ada politik uang di bawah sana. Karena kita tidak tahu, kita tidak lihat siapa yang memberi, siapa yang menerima, kita tidak tahu. Cuman kita dapat informasinya saja berseliweran bahwa ada politik uang, tetapi tidak ada satupun yang berani melaporkan terhadap aktivitas itu. Nah, sehingga ke depan saya kira Mbak Ayu, kita butuh partisipasi dari masyarakat ya terhadap kegiatan-kegiatan ini, supaya di pemilu-pemilu kita ke depan ini adalah pemilu yang betul-betul bersih, kemudian berintegritas, sehingga hasil dari pemilu itu kita dapatkan juga pemimpin kita, pemimpin yang bersih, ya baik itu yang dulu di legislatif maupun di eksekutif. Karena pemerintah ini, ya kalau kita menghasilkan dari proses pemilu yang bersih dan berintegritas, tentu juga roda pemerintahan kita akan berjalan juga seperti apa yang kita harapkan bersama. Itulah yang saya maksudkan. Jadi hal ini adalah saya berharap kepada seluruh masyarakat di Sultra ya, supaya tidak menjadi informasi yang berseliweran tentang politik uang. Sebaiknya kita butuh dari partisipasi aktif dari masyarakat itu untuk melaporkan terhadap kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Saya kira itu teman-teman. Baik, Pak Kadif, tadi menarik sekali kita sudah membahas tentang tantangan mengenai khususnya politik uang ya yang terjadi. Baik, Pak Kadif, terakhir nih, kami ingin bertanya, apa harapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Divisi Hukum dan Pengawasan terkait dengan proses perselisihan hasil pemilu dan juga pilkada yang akan datang, Pak Kadif, silakan. Ya, harapan saya Mbak Ayu, khususnya mewakili teman-teman di kedivisian hukum ya, seberapa besar pun pekerjaan kita ya, atau tugas yang diemban di KPU, kalau ini kita kerja kolaboratif ya, bersama-sama dari semua kedivisian, tentu ini akan menjadi ringan. Ya, saya kira masyarakat di luar sana pasti tahu beban kerja dari KPU itu dalam melaksanakan tugasnya ini sangat luar biasa. Ya, kadang-kadang saya mendapatkan semacam pertanyaan dari masyarakat bahwa bagaimana cara manage semua kegiatan-kegiatan itu sehingga bisa berjalan bagus dan kemudian sampai pada hari-hari pemungutan itu. Saya sampaikan bahwa kami bekerja itu sudah ada regulasi yang mengatur, mulai dari jadwal tahapannya sudah diatur, sehingga runut waktunya itu sudah ada semua gitu. Lalu saya sampaikan, kalau orang di luar sana cuma mempersiapkan pesta keluarga saja yang undangannya paling mungkin 1.000 atau 2.000 sudah sedemikian rumit, apalagi kami. Ya, tetapi sekali lagi bahwa karena ini adalah kerja kolaboratif, ya tentu ini kita bisa selesaikan. Sehingga harapan saya ke depan bersama-sama dengan teman-teman kedivisian yang lain, mari sama-sama kita kawal semua tahapan dengan baik, kita diskusikan, dan kemudian pengalaman-pengalaman yang kita sudah lewati ini coba kita jadikan sebagai bagian dari renungan kita untuk coba kita memperkecil persoalan ke depan. Sehingga nanti di pemilu yang akan datang sesuai dengan jadwal di 2029, insya Allah kita minimal kita memperkecil persoalan yang ada di setiap aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita, dan kemudian juga nanti pada saat para calon atau peserta dalam mendalilkan kerja-kerja kita di KPU itu bisa terpuaskan, sehingga dengan sendirinya perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi bisa kita minimalisir
ataupun bisa kita zerokan. Itulah harapan kita. Saya kira itu Mbak Ayu, terima kasih ya tentang harapan dari kami di Kedivisian. Baik, teman pemilih, obrolan kita pada hari ini dengan Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Asri Lesnas MSI. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak Ya, Ayu. ya. Begitu banyak manfaat, Amin. ilmu yang kami peroleh, dan tentu saja juga saya yakin teman pemilih yang sedang berada di mana saja juga saat ini sudah ternyata pengalaman luar biasa ya, dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan untuk di podcast hari ini begitu banyak ya. Baik, teman pemilih, jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe YouTube kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian jangan juga untuk dilupa ya di follow akun sosial media kami semuanya ya. Iya. Ada di Facebook, ada di Instagram, kemudian ada di Twitter, TikTok ya, dan juga jangan lupa untuk berkunjung ke website kami, ada di www.sultrakpu.go.id. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Baik, Pak Kadif. terima kasih, Mbak Ayu. Insya Allah nanti kita ketemu di Amin, insya Allah. lain kesempatan dengan tema lain lagi Insya ya Pak ya. Baik, teman pemilih, demikian podcast kita untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.